Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alma alias Mauren. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Alhamdulillah kali ini Bunda Alma itu bikin video beberes rumah ataupun cleaning motivation. Jadi kemarin di hari Kamis saya tuh lagi semangat banget karena saya tuh emang lagi nggak masak-masak. Dari kemarin saya tuh habis pulang holiday, saya tuh masak cuman 1 kali aja. Nah untuk videonya itu kemarin udah saya upload. Nah untuk masak-masaknya itu juga ngabisin stok yang ada di dalam kulkas. Beneran rasanya itu kayak mager banget gitu loh buat balik masak-masak lagi. Apalagi kayak referensi masaknya itu lagi kosong banget, lagi buntu, kira-kira mau masak apa lagi gitu loh. Makanya saya bilang sama Pak suami kalau misalkan saya lagi mager masak-masak ya udah nanti beli makan di luar aja. Nah Masya Allah tabarakallah, kadang Pak suami itu emang ngertiin banget. Jadi kalau misalkan saya tuh lagi nggak semangat ya udah kata Pak suami nggak apa-apa, toh kan juga jarang-jarang saya tuh kayak gini. Nah lanjut lagi, jadi kemarin pas di hari Kamis saya tuh bilang sama Pak suami mau beres rumah, mau bikin video kayak gini kan ya. Nah terus saya nitip sama Pak suami buat beli sarapan. Untuk sarapannya belinya itu di Teluk Jambe. Ini tuh arah jalan pulang kalau Pak suami mau pulang ke rumah. Nah untuk sarapannya tuh saya nitip nasi megono. Untuk nasi megono yang ada di Teluk Jambe, beneran deh saya nggak bohong, itu tuh rasanya enak banget, beneran enak banget, sedap banget, sambelnya juga khas banget. Tapi saya kurang tahu tempatnya itu ada di sebelah mana. Kalau arah berangkat misalkan mau ke pabrik berarti itu tuh ada di sebelah kiri kalau nggak salah. Nah mungkin teman-teman ada yang tahu tempatnya itu ada di mana, boleh banget komen di bawah ya. Nanti kalau misalkan teman-teman semua kok ada yang kepo, bisa lah ya ditontonin aja langsung. Oke lanjut lagi ke videonya. Nah kemarin di hari Rabu saya juga nyuci karpet, karena memang posisinya di hari Rabu saya juga nggak masak-masak. Nah saya masak-masak itu terakhir di hari Selasa. Beneran rajin banget kan ya, nggak apa-apa ding ya, lagi rajin banget emang tuh. Nah jadi di hari Rabu saya tuh nyuci karpet. Untuk bebersih rumah ya sama seperti biasa, cuman emang nggak saya videoin. Nah untuk nyuci karpetnya ini saya tuh nyuci sendiri di teras nyucinya. Ya walaupun kalau misalkan nyuci sendiri emang nggak yang bersih banget, tapi nggak apa-apa, yang penting kan wangi terus juga bersih lagi. Untuk ngejemurinya di gerbang aja nggak apa-apa lah ya. Itu tuh ngejemurinya sekitar 1,5 hari, insya Allah juga udah kering kalau misalkan cuacanya itu panas banget. Tapi kalau misalkan cuacanya agak lumayan mendung ya biasanya sekitar 3 harian itu baru kering. Nah lanjut lagi, ini saya di belakang juga sambil nyuci pakaian, cuman emang nggak saya videoin semuanya. Lanjut, di sini setelah lagi mau nyapu. Untuk nyapu bagian teras udah selesai. BTW teman-teman semua jangan salfok, yaps bener banget. Jadi ini sapunya Bunda Alia tuh baru, nggak pakai sapu yang udah belah tengah lagi. Kemarin waktu saya tuh lagi beli sarapan sama anak-anak, pas banget ada amang-amang yang jualan sapu langganan saya. Nah untuk sapunya ini tuh harganya 20.000, ada juga yang harganya 15.000, tapi saya milih yang harganya itu 20.000 aja. BTW teman-teman semua jangan salfok kalau misalkan adik moren ini duduk di bawah, padahal ini tuh kotor banget. Jadi saya tuh nggak ngeh kalau misalkan adik moren tuh duduk di situ, makanya ini adik moren tuh langsung saya bangunin. Ya pokoknya kayak gini lah kalau misalkan lagi beberes rumah terus adik moren juga udah bangun. Pokoknya adik moren kalau misalkan bundanya bangun itu pasti ikut-ikutan bangun. Teman-teman semua percaya nggak, ini baju saya tuh kayak dipegangin sama tangannya adik moren dong kalau pagi-pagi tuh. Nah jadi kadang alarm saya tuh bunyi sekitar jam 4-an. Nah itu tuh biasanya adik moren minta nen lagi. Nah sekitar jam 5 biasanya alarm saya juga bunyi lagi. Nah mulai dari jam 4:30 itu baju saya udah dipegangin dong sama adik moren. Tapi posisinya mata adik moren tuh bobok merem. Kalau misalkan bundanya bangun pasti otomatis adik moren tuh ikut-ikutan bangun. Padahal bundanya itu bangunnya udah beneran pelan-pelan banget. Soalnya kalau adik moren bangun kayak gini ikut bundanya itu lagi beberes ataupun ngapain, kadang tuh yang nge, terus kadang juga rusuh banget. Pokoknya jadi lama gitulah bikin videonya tuh. Tapi sebenarnya sih seneng juga soalnya ada yang nemenin. Nah kalau kakak Alia posisinya itu ada di kamar lagi bobo. Kalau kakak Alia tuh emang bangunnya agak lumayan siang. Walaupun adik moren nangis, kakak Alia tuh kayak slow aja gitu loh. Soalnya mungkin ngantuk kali ya.
Nah lanjut lagi, ini saya tuh lagi ngelanjutin nyapu. Di bagian kamar juga udah saya sapu-sapu. Terus lanjut di bagian kamarnya Kakak Ale juga saya sapuin. Biasanya kalau habis beres kayak gini, untuk apa tuh namanya ya, untuk air purifier itu juga saya nyalain di bagian kamar sama di bagian ruang tamu. Nah lanjut lagi, ini saya nyapu di bagian ruang makan. Kalau untuk ruang makan ya kayak ginilah kondisinya, emang agak lumayan berantakan banget. Soalnya tuh ada ring light juga. Mau dipindahin juga agak lumayan bingung, kira-kira mau dipindahin di mana gitu loh. Soalnya ring lightnya itu emang kadang sering banget saya gunain. Jadi udahlah saya taruh di situ aja walaupun emang agak berantakan banget. Jadi untuk semua barang-barang yang ada di rumah saya tuh ini kebanyakan barang-barang endorse, bukan barang-barang saya tuh beli sendiri. Kalau misalkan beli sendiri kadang tuh kayak suka sayang banget, soalnya kan harganya itu emang lumayan mahal-mahal banget. Pokoknya Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah banget bisa sampai ada di titik sekarang. Buat teman-teman semua yang lagi memulai, semangat ya, pasti tuh bakal membuahkan hasil pada waktunya. Oke lanjut lagi, di bagian dapur juga saya sapu-sapuin. Untuk keset-kesetnya semua saya angkatin. Nah untuk semua sampahnya saya masukin dulu ke dalam gudang, saya serok, terus nanti bakal saya buang ke tempat sampah. Oke lanjut, untuk airnya ini tuh yang pertama saya bilas dulu untuk pakaiannya. Nah untuk air yang kedua saya isi lagi, ini saya kasih sabun. Nah habis itu saya puter. Nah ya kayak gitu aja untuk cara nyucinya tuh. Nanti yang terakhir tinggal dikasih pewangi aja. Untuk ngasih liquidnya biasanya saya ngasihnya itu sekitar 4 ataupun 5 tergantung banyak enggaknya baju. Karena baju kali ini tuh enggak yang terlalu banyak banget, jadi saya ngasih liquidnya itu 4. Oke lanjut, untuk pel-pelannya di sini saya pakai pel-pelan legendaris aja. Ini pel-pelan tuh saya beli dari pas habis lebaran. Tapi pel-pelannya itu emang di bagian bawahnya udah menghitam gitu, nggak apa-apa lah ya. Berarti tandanya ini tuh pel-pelannya sering banget saya gunain. Hayo betul apa betul? Ini tuh udah sering banget saya kosok-kosok pakai sabun ataupun pakai apa. Tapi ya emang kayak gitu tampilannya. Kalau misalkan pengen bersih mungkin sih harus dibersihin pakai porsluk ataupun pakai apa gitu, mungkin bisa lah ya. Terus ngebersihinnya juga pakai air panas. Tapi berhubung saya tuh mager banget, jadi nggak apa-apa lah walaupun menghitam kayak gini, yang penting kan masih bisa buat ngepel. Dan ini tuh enak banget loh buat ngepel tuh, karena emang agak lumayan berat di bagian sumbu-sumbunya gitu yang buat ngepel. Namanya sumbu bukan sih, kalau misalkan salah mohon dimaklumin aja ya teman-teman semua, namanya kan juga Bunda Alia. Kalau misalkan ngomongnya tuh nggak belibet kayaknya sih nggak mungkin banget, apalagi kalau ngomong tuh sukanya kayak yang cepet-cepet, buru-buru. Mungkin karena udah kebiasaan kali ya, jadi kalau misalkan mau di slow-slowin itu agak lumayan susah banget. Nah lanjut lagi, pokoknya kayak gitulah, ngepel pakai pel-pelan ini tuh enak banget karena emang cepet banget. Kalau misalkan masih baru tuh ya nggak baru juga sih, ya udah lumayan lama. Nah lanjut lagi, ini saya ngepel di area ruang makan. Jangan lupa semuanya tuh kayak diangkat-angkatin kayak kursinya ataupun apa, biar di bagian bawah-bawahnya juga bersih. Nah lanjut lagi, untuk yang terakhir di bagian dapur ini juga saya pel-pelin. Untuk di bagian kamar tuh saya pel-pelin pertama kamarnya saya sama kamarnya Kakak Alia. Nanti lanjut lagi ngepel di bagian area yang lain-lainnya. Nah udah selesai ngepel, pel-pelannya langsung saya bilas. Habis itu untuk keset-kesetnya saya taruhin lagi semuanya. Tapi untuk karpet yang ada di ruang tamu tadi tuh emang langsung saya gelar, walaupun emang belum kering lantainya. Gak apa-apa lah ya, kan emang lagi pengen aja gitu tumben. Biasanya sih nggak kayak gitu. Oke lanjut lagi, untuk yang terakhir di sini saya tuh lagi mau natain semua piring-piring yang udah saya cuci dan juga udah kering. Jadi setiap kali saya tuh habis masak-masak, ataupun setiap kali saya tuh habis selesai makan, ataupun setiap kali saya tuh habis selesai menggunakan piring, gelas, ataupun apa. Nah kalau misalkan di wastafel ada cucian satu, cuman 2 gelas gitu kan ya, itu tuh pasti langsung saya kerjain, nggak mau nanti-nanti. Kenapa? Karena kalau misalkan nanti-nanti yang ada tuh wastafelnya bakal penuh. Nah kalau misalkan wastafelnya udah penuh, itu tuh kayak beneran mager banget buat ngerjainnya. Hayo betul apa betul? Jadi kalau misalkan cuma ada satu cucian piring, itu pasti langsung saya kerjain. Nah tapi kalau untuk natain piring itu biasanya sih satu hari cuma 1 kali aja. Makanya di bagian tempat cucian piring ataupun peniris piring gitu maksudnya, itu tuh beneran penuh banget karena emang natainnya tuh setiap hari cuma 1 kali ataupun 2 kali kalau misalkan saya tuh lagi semangat banget. Nah untuk semua piring-piringnya ini saya pisah-pisahin, naruhnya di bagian sini, di bagian tempatnya masing-masing gitu.
Teman-teman tahu nggak adik Moren tuh posisinya ada di mana? Yaps, bener banget. Jadi adik Moren posisinya itu ada di kamar mandi. Jadi biar adik Moren tuh diem, nggak ngak-ngek gitu. Soalnya tadi waktu saya lagi nyapuin di bagian ruang makan, adik Moren tuh udah mulai bedek banget nemenin bundanya. Tapi tenang aja, walaupun adik Moren mainan air di kamar mandi, itu tetap saya pantau dan juga mainannya nggak lama-lama langsung saya mandiin gitu. Nah, adik Moren ngak-ngek tuh emang minta mandi, karena biasanya sekitar jam 5 ataupun setengah 6 adik Moren tuh udah mandi karena EO. Nah, tadi pagi di hari Kamis tuh adik Moren nggak EO, makanya belum saya mandiin. Kalau adik Moren udah mandi, beneran deh adik Moren tuh kayak diem, anteng, enak gitu loh, manut sama bundanya. Tapi kalau misalkan belum mandi, waduh jangan ditanya deh. Nah oke, lanjut lagi, udah selesai natain semua piring-piring di dapur. Lanjut untuk ruangannya saya semprot pakai pewangi. Bukan pakai pewangi ding, maksudnya itu pakai Stella, jadi biar harum gitu kan ya ruangannya. Nah alhamdulillah banget, Masya Allah tabarakallah, rumah udah rapi lagi. Tapi kalau misalkan masih kelihatan berantakan, nggak apa-apa lah ya, namanya kan juga punya dua bocil. Kalau misalkan rapi terus kayaknya sih nggak mungkin. Kalau buat saya pribadi kayak gini tuh udah kelihatan rapi. Ya buat saya sih ya rapi, bersih gitu lah. Walaupun emang aslinya itu emang berantakan banget. Berantakannya itu karena emang kebanyakan barang-barang. Saya tahu banget emang kebanyakan barang-barang, tapi mau dikurangin pun bingung lagi, kira-kira mau ditaruh di mana. Nah untuk baju-bajunya juga nanti bakal saya jemurin di luar sama di dalam. Untuk lampu-lampunya jangan lupa dimatiin. Dan yaudah, sampai sini aja video saya. Terima kasih udah nemenin saya beberes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.